What's up bro, selamat siang, masih bersama Dinda Gemes. Hari ini kita akan mereview, kita akan membongkar, kita akan mencari penyakit, solusinya bagaimana motor Vega ini penyakitnya ini businya mati terus. Jadi busi itu nggak tahan lama, bolak-balik mati, bolak-balik ganti gitu kan. Intinya itu penyakitnya ini businya cepat mati. Nah, apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi faktornya di mana penyakitnya ini sebenarnya berada, nanti kita akan cek, kita akan nanti akan analisa, kita akan mencari di mana letaknya, nanti kita akan bongkar, cek satu persatu ya. Ini kita akan cek dulu di bagian klep sama pistonnya, apakah dia bermasalah di bagian klep ataukah di bagian karburator. Nah, atau mungkin di bagian pengapian. Nah, itu kemungkinan yang lain seperti itu bisa terjadi. Maka kita akan memastikan sebagai seorang mekanik, sebagai seorang bengkel, kita harus mencari kebenaran itu dan kita nggak boleh menduga-duga. Ini ya gitu kan, nggak boleh. Jadi seorang mekanik itu harus pelan-pelan pasti dalam menganalisa sebuah penyakit seperti ini. Kita nggak boleh gerusa-gerusu dalam arti tergesa-gesa memvonis suatu penyakit. Nah, kita akan cek dulu seperti ini, apakah di bagian piston atau klepnya yang bermasalah, kemungkinan kotor atau faktor yang lain. Kita buka dulu. Biasanya kalau bagian klep ini kita mengeceknya seperti ini. Biasanya kalau kondisinya itu bersih, kering, kayak pembakarannya itu kayak bata kuning, itu berarti kondisinya normal. Dia nggak ada masalah sama klep atau karburator. Nah, ini seperti ini penampakan kondisi klep seperti ini, hitam banget dan hitam basah kerak. Ini kita pastikan ini yang berpenyakit itu di karburator. Nah, kenapa bisa mendeteksi ini karburatornya yang bermasalah? Karena setelan karburator yang benar ini akan berujung di bagian pembakaran di bagian piston, di bagian klep ini akan menghasilkan pembakaran yang kering seperti kayak bata, warna merah bata, warna kering. Jadi dilihat keraknya ini, keraknya kering. Nah, itu kalau pembakaran sempurna dalam arti karburator normal. Tapi ini yang terjadi, ini klepnya basah, hitam, seperti kayak ada olinya, seperti campur bensin. Nah, ini kita pastikan kondisi motor ini nggak ada ngasap putih dalam arti makan oli atau ringnya jebol. Ini kita sudah cek tadi, sudah gas nggak ada masalah dalam kondisi ngasap atau putih atau makan oli, itu nggak ada masalah. Berarti kita nyatakan kondisinya ini di bagian ring piston normal. Nah, kenapa bisa terjadi klep bisa hitam dalam arti pembakaran bisa basah dan hitam seperti ini? Ini berawal dari karburator. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya tentang penjelasan ini. Berarti kita sudah menemukan penyakitnya di bagian karburator. Entah itu bagian sepuyernya yang bermasalah atau di bagian jarum pelampungnya yang bermasalah, pokoknya di seputaran karburator. Nah, kita sudah mendeteksi bahwa ini bagian karburator yang bermasalah, otomatis kita sekalian bersihkan klepnya sama pistonnya. Nanti klepnya kita sekur sekalian, kita ganti seal klep, kita bersihkan. Nanti finishingnya kita sudah pasangi, kita oprek-oprek di bagian karburator. Nah, intinya nanti kita akan ubah di bagian di situ, apakah nanti jarumnya yang kita ubah atau sepuyernya. Intinya itu di bagian karburator. Nah, untuk teman-teman sesama mekanik, silahkan kritik dan saran kita. Nanti kita akan berusaha untuk yang lebih terbaik lagi, berusaha untuk memperbaiki diri dalam menyajikan sebuah penayangan, sebuah peliputan, sebuah video. Nanti kita akan berusaha untuk yang lebih terbaik lagi. Oke, kalau untuk teman-teman yang menyaksikan video ini, sekiranya teman-teman bengkel ini trik ini bisa dipakai, silahkan. Trik-trik seperti ini bisa dipakai atau di-share, silahkan
di share di sosial media yang lain, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tujuan kita hanya berbagi dan berbagi pengalaman, berbagi ilmu, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Sekali lagi, kalau untuk ini nanti kita cukup bersihkan, kita sekur ke lab, kita pasangi, habis itu kita mainkan di karburator. Bagaimana caranya mengoprek karburator ini, ketemu setelan terakhir itu harus kondisi kering. Nah, untuk mengetahui kondisi nanti setelah dipasangi gimana settingan terakhir itu kering atau enggak, nanti kita ceknya dari busi ya. Kita sudah disetel, sudah dipasang misalnya seperti itu, nanti kita cek terakhir, kita buka lagi businya aja, nggak usah dibuka kopnya, dalam arti kopnya sudah terpasang dengan sempurna, jadi kita sudah setelan akhir. Sebagai catatan, itu setelan karburator itu kalau settingan terakhir itu ngeceknya di bagian busi. Nah, busi ini kalau kita cek, kita buka, itu harus kondisinya harus merah bata. Nah, kalau kondisinya merah bata berarti setelan karburatornya sudah dikatakan sempurna. Habis itu bahan bakar sudah dikatakan standar, dalam arti nggak boros banget dan juga nggak terlalu irit banget gitu kan. Jadi sebagai patokan, sebagai catatan, biasanya kita kalau setting karburator terakhir itu kita cari warna merah bata. Itu memang benar-benar yang sempurna banget bagi kita dalam menyelesaikan sebuah penyakit di bagian karburator. Entah itu nanti kita mainkan di spuyer atau dimainkan di jarum pelampung, nanti kita akan mainkan di situ. Tapi intinya kita akan bersihkan dulu. Oke? Sampai di sini pemahaman ini, penjelasan kita bisa difahami ya, maksud dan tujuan kita dari awal sampai akhir meliput sebuah video seperti ini atau penayangan seperti ini tujuannya menjelaskan atau memperkenalkan suatu trik atau cara. Sekiranya penyakit ini sering dialami oleh semuanya pengguna motor, bahwa kok motorku bolak-balik ganti busi ya misalnya gitu kan, kok bolak-balik businya ini mati terus ya gitu kan. Nah gitu, mudah-mudahan ini jawaban dari pertanyaan atau segala permasalahan-permasalahan yang dialami seputar motor, yang intinya businya ini bolak-balik ganti, bolak-balik mati. Nah gitu kan, sudah dibelikan busi yang bagus, yang mahal istilahnya gitu kan, yang asli, tapi tetap usianya juga nggak tahan lama. Nah ini kemungkinan yang penyakitnya sama seperti ini. Nah caranya ya seperti ini tadi. Kalau nggak mau ribet bongkar blok, ini cukup dibuka businya. Kalau businya itu dikatakan basah atau kering, dalam arti dia hitam tapi kering, itu tetap bermasalah. Intinya kuncinya nomor satu, kalau buka busi itu bisa bersih, kering, kayak merah bata, berarti itu sudah sempurna karburatornya. Jadi nggak perlu di otak-atik lagi, nggak perlu dibongkar ini itu lagi. Jadi itu sudah kita sempurna, dalam arti setting yang terakhir seperti itu. Oke, sampai sini bisa difahami, bisa dimengerti. Mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan sendiri di rumah, bisa diotak-atik sendiri di rumah, bisa dikalkulasi dengan pikiran, bisa diskusikan bersama teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan silahkan isi kolom komentar di bawah video ini, nanti kita akan jawab, nanti kita akan diskusikan bareng tentang segala sesuatu, atau intinya permasalahan di bagian mesin, intinya permasalahan di bagian karburator, di bagian dunia perbengkelan bersama channelnya Dinda Kemas. Nanti semaksimal mungkin, sebisa mungkin, kita akan selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Kita akan menjawab segala aktivitas yang sekiranya menggerundel atau menjadi permasalahan di dalam dunia perbengkelan, dan nanti kita akan diskusikan bareng di kolom komentar. Oke? Sekali lagi, ini tujuannya untuk berbagi, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Nanti settingan terakhir kita nanti next video ini, kita sampai di sini, membersihkan klep, nyekur klep, habis itu kita pasangi.
Intinya kita sebagai catatan sekali lagi, settingan karburator terakhir itu harus kondisinya businya itu harus kering, merah bata. Nah, itu yang settingan yang paling bagus. Oke. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan kita dari awal sampai akhir. Sekali lagi thank you, matur suwun.